target kita untuk mencapai satu sistem transportasi perkotaan yang lebih baik. Salam teman-teman Perpals. Nah, kita pagi ini duduk bareng Bapak kita ini, Bapak Ahmad Yani ATD-MT. Beliau direktur dari Direktorat Angkutan Jalan. Pak Dir, Selamat pagi, Assalamualaikum, Om Sani. Siap. Nah, teman-teman Perpals nih, kali ini Perpals mau ngobrol sama beliau, sama Pak Yani, Direktorat Angkutan Jalan di bawah Dirjen Perhubungan Darat di Kementerian Perhubungan punya produk nih. Ini yang juga untuk memperlancar mobilisasi atau teman-teman Perpals dan masyarakat di Indonesia khususnya untuk melakukan perjalanan yang di dalam kota. Jadi Direktorat Angkutan Jalan ada produk baru yang belum lama ini diluncurkan di beberapa kota ya Pak Dir ya? Ya, betul Pak Sani. Namanya Teman Bus. Apa itu Teman Bus? Kita ngobrol sama Pak Dir. Pak Dir, ya. Nih Teman Bus ini kan boleh dikatakan produk baru nih. Itu branding lah. Branding. Kalau Pak Sani di usaha, brandingnya Teman Bus lah. Oh, keren ya. Ini mungkin di kesempatan ini saya pengen ngobrol sama Pak Dir itu karena ini kan juga penting diketahui oleh teman-teman ini. Ya, oleh betul, masyarakat. betul. Biar masyarakat bisa memanfaatkannya dengan apa yang sudah disediakan pemerintah. Mungkin Pak Dir bisa ceritakan Pak Dir, apa sih Teman Bus ini Pak Dir? Iya. Sudah hadir di beberapa kota. Iya, jadi Om Sani terima kasih nih saya diajak diskusi terkait Teman Bus. Teman Bus ini adalah satu program di mana sebelumnya kita punya program BRT pembagian bus ya gitu ya. Tapi ternyata waktu itu kita lihat kontinuitasnya, sustainability-nya ya kurang baik gitu ya. Jadi kami di Perhubungan Darat melakukan inovasi bagaimana kalau layanannya aja lah kita beli gitu. Oh, by the service. Yes. Ya. Jadi layanan yang kita beli. Oke. Jadi operatornya sebagian besar juga dari teman-teman yang ada di daerah masing-masing. Jadi saat ini Om Sani kita sudah jalan di 5 kota. Siap. Mana 5 kota. Mulai Medan. Oh, Medan ya. Terus Palembang. Palembang. Wong Kito Galo. Wong Kito Galo. Kito Galo dekat Mas Sani lah itu ya. Kemudian Yogyakarta. Ya, tuh kota wisata. Ya, kota wisata. Kota kita semua gitu kan. Kemudian Surakarta, Solo, Solo, Trans Solo ya. Dan terakhir yang di Bali, Denpasar, gitu. Jadi 5 kota ini yang pertama. Harapannya adalah satu ya, di masa pandemi ini usaha-usaha di bidang transportasi kita lihat semua dalam posisi yang sangat memprihatinkan dan masih cukup terbatas. Oleh sebab itu di tahun ini kita melayangkan itu dalam salah satunya dalam rangka juga bagaimana perusahaan-perusahaan angkutan di daerah bisa eksis. Siap. Sehingga kami mengeluarkan satu program ini untuk teman-teman perusahaan angkutan yang ada di daerah. Oh gitu. Oke. Itu Om Sani. Kan kewirausahaannya Pak Dir. Ya, tapi mungkin sebentar nanti itu akan saya tanyakan. Nah, untuk masyarakat nih Pak Dir, artinya masyarakat yang mau menggunakan Teman Bus ini dengan jalur-jalur yang sudah ada. Ya. Tapi kan itu berkembang terus nanti. Berkembang. Sistem, katakanlah, jadi apa sih yang harus disiapkan masyarakat? Karena kalau saya dengar, kalau tidak salah saya kan, itu kan cashless. Nah, mungkin bisa dijelasin ke teman-teman. Ya, jadi karena memang kita juga bagian dari bagaimana kita harus mengembangkan dan memasyarakatkan penggunaan uang non tunai, maka
di teman bus itu kita mengusung cashless dengan menggunakan, saat ini masih menggunakan kartu. Saat Dan ini. ke depan nanti kita juga akan menggunakan satu sistem aplikasi dalam pembayaran, ya, dalam pembayaran menggunakan aplikasi, mau itu uang elektronik kan kita tahu tuh. Ya, macam-macam. Nah, nanti kita kembangkan aplikasi semua uang elektronik itu akan masuk. Termasuk nanti kita juga punya namanya dompet teman bus. Gitu. Ini Jadi, kita lagi create, lagi Pak. di-create ya. Om Sani, kita lagi create bagaimana teman bus juga punya dompet. Siap. Nah, jadi namanya dompet teman. Dompet Nah, teman. kita ambil dari teman. Ini agak bahaya nih dompet teman ini. Terus? Nah, itu kemudian juga yang paling penting adalah di kendaraan kita sudah full IoT, Internet of Things ya. Oke. Artinya di situ kalau Pak Sani di antar kota misalnya kita punya namanya takometer. Ya. Sekarang sudah ada black box-nya Pak Sani. Oh, di teman bus. Terpantau. Kalau kecelakaan terjadi sebetulnya siapa sih penyebabnya? Ya, bisa ketahuan di situ. Bisa dianalisa di situ. Dianalisa. Yang kedua kelebihannya adalah bahwa teman bus juga memiliki counting untuk berapa sih jumlah penumpang yang naik. Oh, counting sistemnya. Counting sistem udah masuk. Kemudian juga melihat perilaku pengemudi. Sudah tahu yang ngerokok ada enggak. Nah, dari layanan ini Om Sani, saya bersama Pak Dirjen membuat kebijakan di mana ada 4 kebijakan terkait sanksinya dalam operasi ini, misalnya SLA-nya lah. Nah, itu sudah ada. Kemudian sanksinya apa? Berapa? Nah, semua dihitung dalam kilometer. Jadi kalau operator nakal ya kena sanksi. Oh iya. Jadi potongan cost per kilometernya. Iya, betul. Jadi kalau ngerokok kenanya berapa? Ya mungkin 5 sampai 10 kilometer dikurangin gitu Om Sani. Jadi memang dibikin sedemikian rupa sehingga operator itu menjalankan rule-nya. Iya. SOP-nya lah ya atau SLA-nya. Namun tidak monitornya bukan dengan katakanlah pengawas yang nggak ada coret-coret. Nggak ada. Sistem Canggih kan teman-teman Perpals. Artinya Kementerian Perhubungan ini kalau menurut saya salah satu wujud Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di bawah Dirjen Perhubungan Darat, khususnya di Direktorat Angkutan Jalan, wujud digitalisasi. Jadi semua sudah mulai digitalkan. Jadi dari penumpangnya pada saat transaksi digitalkan, si operator dalam melakukan pelayanan dan diawasi dengan digital. Jadi teman-teman Perpals di ruangan ini, di ruangan Pak Dir ini ada di Subdit Subdit Angkutan Perkotaan. Itu ada display. Jadi waktu awal saya bilang ini lucu, banyak amat sih pada nonton apaan. Saya bilang ternyata ngebahasin by the service, monitoring by the service itu. Jadi seperti yang beliau bilang sudah ada seperti black box ya. Jadi kendaraan itu safety ya. Jadi tidak ada lagi ngomong pengemudi bilang ada motor nyelip lah atau apalah. Jadi kalau ngantuk nggak ada alasan. Tidak ada alasan. Ya, jadi memperkecil ya Pak. Ya, memperkecil human error dan pelayanan yang tidak maksimal. Nah, itu kan untuk penumpang Pak. Iya. Satu lagi untuk penumpang supaya nggak nunggu lama-lama, tapi harus download. Download teman bus aplikasi. Jadi aplikasi. Jadi saya nih mau naik di halte nomor 1. Ya. Kira-kira bus sampai halte nomor 1 itu berapa menit sih? 2 menit, 3 menit, 5 menit. Karena kita target kita dan standar kita headway itu 10 menit kalau jam sibuk. Wajib 10 menit. Wajib kurang dari itu kena denda. Jadi supaya tidak ada penumpukan orang Pak Dir ya? Ya, begitu. Keren teman-teman Perpals. Jadi saya mau ke halte nomor 2. Kurang lebih 3 menit lagi
saya duduk ngopi dulu dikit lah, gitu Om Sani. Ya. Jadi nggak nunggu di halte banyak dan kita jaga protokol, tetap jaga protokol Prokesnya kesehatan. tetap bisa dimaksimalkan. Bisa. Nah, jadi teman-teman Perpals kan jelas tuh. Ya kalau saya sedikit nyerempet ini Pak. Nah. Seperti angkutan daring yang katanya lebih dulu. Iya. Jadi teman-teman Perpals bisa memonitor. Oh, saya dari sini ke halte yang Pak Dir bilang, kalau misalkan di halte 1 dan jalan dari tempat pertama ke halte 1 itu butuh waktu 5 menit. Iya. Bus datang berapa menit lagi? Ya. Bisa diestimasikan. Bisa diestimasi nyantai kita dulu lah, ke halte. daripada nanti ke sana buru-buru terjadi penumpukan, malah umpel-umpelan itu Pak Dir. Betul. Wah, menarik. Ini teman-teman Perpals nih harus apa namanya? Memanfaatkan layanan baru ini yang bisa lebih memaksimalkan layanan pemerintah kepada masyarakat, kalau saya bilang. Betul Pak Sani. Nah, download itu apa Teman Bus. Teman Bus. Iya. Teman bisa Bus di tulisannya ya. Teman Bus bisa di App Store, di Play Store, atau di OS ya. Yang untuk Apple. Iya, itu juga ada. Sudah bisa. Pastikan teman-teman download. Sementara di 5 kota. Sementara baru di 5 kota. Nah, rencananya berapa kota lagi Pak Dir? Nah, rencana target ya Om Sani ya. Target kita sebetulnya semua kota besar, ibu kota provinsi itu harus ada. Nah ya, tapi kita membuat satu prioritas. Nah, yang pertama tahun depan kita akan tambah 10. Tahun depan 10 kota Om Sani. Ada kisi-kisi nggak Pak Dir? Nah, ini penting. Jadi agar layanan ini tidak hanya dinikmati oleh masyarakat Indonesia yang ada di Jawa, Sumatera, kemudian Bali, kita akan ada di paling ujung pulau kita, di Papua. Wah. Saya sedang meng-create di Jayapura, kemudian di Sorong. Jayapura dan Sorong. Iya. Kenapa? Kita kan tahu agar masyarakat kita mungkin diperkenalkan dengan layanan yang prima di daerah. Transportasi umum yang memang layak. Betul. Sehingga kan tidak dilarang masyarakat punya kendaraan pribadi. Betul. Namun bisa menggunakan kendaraan pribadi dengan bijak. Betul. Intinya kan itu Pak Dir? Iya. Siap. Jadi persis. Bebas kemacetan, terus polusi juga. Dan ya mungkin cost. Nah, sorry nih, ini maaf nih Pak Dir, bicara biaya. Kalau dari ongkos tarif pentarifan sendiri seperti apa Pak? Tarif kita sudah melakukan survei, taruhlah untuk yang 5 kota ini ya. Kami sudah melakukan survei. Surveinya biasa dilakukan oleh teman-teman tenaga ahli kita terkait dengan willingness to pay dan ability to pay. Nah, ternyata sebetulnya dari hitungan itu kemampuan masyarakat sih dengan melihat layanan yang ada masih tinggi. Sekitar 10.000. Ya, 10.000 Om Sani. Mau membayarnya. Tetapi kami juga punya pertimbangan. Kalau itu 10.000 kan nggak make sense buat masyarakat kecil. Relatif tinggi juga lah. Relatif tinggi. Jadi kami mengambil beberapa kebijakan terkait dengan tarif ini, kami sesuaikan dengan tarif angkutan umum yang ada di daerah. Oh, jadi tarifnya sesuai seperti tarif angkutan umum itu. Nah, sementara ini kan masih gratis nih. Nah, masih gratis sampai PP terkait PNBP mengenai tarif itu keluar, baru kita SK-kan dengan SK Dirjen. Jadi bervariasi lah, misal di Palembang itu kurang lebih 3.500, mungkin di Solo 3.000. Nah, kami ikut dengan apa yang sudah ditetapkan di daerah. Tapi menariknya, kalau tidak salah saya nggak tahu nih. Ini kalau saya tolong diluruskan nih. Yang saya tahu. Kalau saya naik mobil jalur A, saya turun di katakanlah di salah satu shelternya, terus saya pindah ke mobil jalur B, itu bayar lagi nggak Pak Dir? Nah, ini saya sedang lakukan namanya sistem pentarifan yang handal lah, termasuk dengan pola itu. Nah, saya sedang membangun satu sistem
nanti bisa apa namanya bundling lah. Iya. Ya bundling Iya, ya. iya. Bisa bundling, bisa dengan antar bus sendiri, Iya. bisa juga dengan kereta api, Iya. bisa kalau di Palembang tuh ada angkutan sungai, saya bahkan mau bundling juga dengan Integrasikan sungai juga. maupun dengan LRT. LRT siap. Nah, itu yang kita lagi hitung kira-kira dan mengintegrasikan sebetulnya sesungguhnya Om Sani, integrasi itu sesungguhnya bukan di fisik sebetulnya. Sesungguhnya integrasi itu di pembayaran. Iya, iya, di virtualnya. tiket gitu Iya, ya. di gate. Di gate. Nah, itulah integrasi yang disebut sebetulnya integrasi sesungguhnya di transportasi. Termasuk misalnya kan ada rute kita misalnya di Bali di Mengwi. Ya. Nah, itu saya juga pengen integrasikan dengan misalnya angkutan antar kotanya ya, akapnya. Siap. Nah, ini kan menarik nih supaya kita, saya sedang melakukan kajian itu, menghitung itu, karena saya yakin di masing-masing kota juga berbeda pasti ininya pendekatannya. Nah, saya sedang hitung itu Pak Sani, dan bekerja sama dengan BI. Kemudian nanti ada salah satu mungkin bank yang membantu untuk, karena tarifnya saya nggak pungut. Tarif karena cashless, tarif itu kan langsung masuk PNBP kami. Betul. Nah, jadi itu yang kami sedang lakukan saat ini. Ini waktu-waktu yang berat untuk itu sekarang itu. Berarti saya baru berpikir, saya baru bertanya, Pak Dir udah ngejalanin teman-teman. Sip. Itu yang berat Pak Sukses, Pak Sadi, Dir. Nah, bulan-bulan ini nih. untuk pengguna sudah nih. Ya. Sekarang saya mau tanya biar dapat juga informasi teman-teman informasi Pak Dir. Siapa aja sih yang bisa jadi operatornya Pak Dir? Nah, Operator itu Om Sani bebas. bebas. Terutama saya sudah dapat arahan juga kalau bisa ada koperasi yang di daerah, ada perusahaan yang di daerah. Tetapi bagaimana investasinya? Ya kita bantulah dengan teman-teman yang sudah yang ada di pusat yang besar-besar. Kalau Pak Sani mau ikut, ayo gitu. Tapi tentunya teman-teman perusahaan angkutan yang ada di daerah itu hukumnya wajib untuk ikut gitu Pak. Jadi seperti konsorsium ya Pak Dir, ya? Konsorsium boleh. Nah, ini teman-teman Perpals ini juga biar juga dapat update informasi ini. Jadi operator existing sekarang itu bisa menjadi operator Bisa. BTS ya. Bisa Om teman Sani. bus. Nanti. Bisa. Nah, terus ya tinggal dibikin konsorsiumnya ya, karena kan maaf teman-teman Perpals ini kan juga butuh infrastruktur yang tidak mudah juga. Iya, Nah, betul. jadi betul. memang ya sebaiknya bareng-bareng lah. Artinya Kementerian Perhubungan di bawah Direktorat Angkutan Jalan memberikan kesempatan kepada katakanlah pelaku usaha di daerah lokal untuk menjadi operator by the service ini, teman bus ini, namun dengan requirement yang sudah ditentukan. Iya, betul, Nah, betul. berarti kan artinya kesempatannya ada. Ada, Bukan ada. cuma bergabung. dalam tanda kutip mentang-mentang dia bisa kemana aja, enggak juga. Enggak. Jadi harus rata kan Pak Dir? Rata. Nah ini biar teman-teman dapat informasi nih. Jadi everybody Happy. bisa menjadi lah. Bisa. Bisa menjadi operator teman bus ini. Bisa menjadi Bisa. operator bus BTS ini, by the service ini. Ya kami sistemnya lelang. Oh lelang. Lelangnya lelang inilah sangat transparan. Dan saya sekarang bahkan biaya operasi kendaraannya sudah saya masukkan e-katalog Pak. E-katalog. Om Sani. Ya. Jadi e-katalog saya tinggal midget, tapi kan sudah diklarifikasi nih sama bagian pengadaan. Baik itu perusahaannya oke atau tidak, bisa berinvestasi. Yang paling berat adalah investasi. Betul. Ya, investasi. Makanya kadang-kadang harus ada perusahaan nasional yang kuat juga untuk mendampingi. Ya. Nah, kami persilahkan. Tapi kalau punya sendiri ya nggak apa-apa gitu. Artinya kalau memang di lokal itu punya kemampuan dengan sinergi ya, dengan konsorsiumnya ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah, nggak usah dari luar. Tapi kalau memang butuh backup dengan yang mungkin katakan yang Pak Dir bilang dari nasional tadi, mungkin operator Jawa bisa ke bantu di sana, di Papua. Dia sebagai leader, betul. Untuk awal-awal misalnya gitu ya. Itu kan bisa didiskusikan itu Pak Dir ya. Ya, dan yang kedua saya sedang mengusahakan juga ini multi years. Multi years. Ya.
Tahun depan yang 5 kota pasti sudah multi years, yang kota selanjutnya kita dorong untuk multi years. Nah, kesempatan ini mungkin akan mempermudah teman-teman operator untuk berinvestasi di situ. Karena yang paling beratnya adalah di awal, Betul. investasi kendaraan. Karena pemerintah nggak beli kendaraan lagi, beli layanannya, beli layanan per kilometer. Per kilometer tuh tergantung ini jenis busnya, kemudian lokasi di daerah masing-masing. Itu juga kita hitung karena terkait dengan UMR misalnya, itu juga mempengaruhi besaran biaya operasi yang harus diberikan ke setiap bus. Ya, jadi teman-teman Perpals, ya saya selaku salah satu operator lah yang menilai, ya kan gitu. Pak Bisa Dir, ikut nih. Enggak, maksudnya ini yang saya mau jabarkan. Artinya tidak ada lagi pelaku pelayan itu berpikir, wah saya cari penumpang. Nggak ada. Tapi saya melayani. Siap. Karena kita sudah dibayar sesuai kilometer yang kita jalankan. Iya. Dan pengajuan kita itu kita estimasi dari awal, sehari rute A ini sekian kilometer, ya kan, dengan Pak Dir bilang spek kendaraan. Jadi kita lihat headway, pagi penumpukan berarti siapa diatur, tinggal ngatur itu. Berapa, ukuran berapa, itu tergantung si. Jadi sekarang Pak Dir, ya? jadi operator itu sudah enak. Kalau sudah busnya sudah jalan, busnya sudah jalan, yang tinggal dilakukan operator adalah bagaimana? Tinggal mengawasi pengemudi. Dan itu tadi saya menjaga bagaimana pengemudi itu tidak kena sanksi. Itu yang mau saya sambung, Pak Dir. Jadi pengemudi pun nggak pusing-pusing lagi nyari uang. Nggak pusing, pokoknya udah digaji. Sudah bulanan. Iya, bulanan. Jadi dari rumah berangkat duduk di setir itu bukannya mencari penumpang, tapi mengantarkan penumpang. Bukan. Dari titik A ke B, dari A ke B ke C, C ke D, gitu Pak Dir, ya. Jadi udah nggak nyari uang, nyari penumpang, udah nggak perlu lagi. Nah, ini kan berarti kan program ini merubah ekosistem. Dan memperbaiki. Kita akan lakukan itu. Sehingga kita semua sebagai masyarakat terlayani dengan layanan yang profesional. Iya, betul. Pelakunya itu dua. Yang pertama pengemudi dulu, udah nggak stres lagi, tegang lagi, harus kebut-kebutan cari penumpang, dan si operator perusahaan. Jadi udah nggak pusing lagi, harus jadi semua udah tertata. Sudah tinggal terima pembayaran setiap bulan. Saya bayar tiap bulan. Yang dioperasikan berapa kilometer, langsung Pak Sani, duitnya berapa pada tiap akhir bulan itu sudah ketahuan. Langsung counting deh ya, di sistem ya. Counting di sistem. Dengan kan pakai GPS ya. Jadi kilometer counting. Mobil mobil 01 misalnya, sehari dia sekian kilo, sebulan dia berapa kilo. Betul. Di sini langsung live itu. Langsung live. Bener ya Pak Dir? Betul. Nah, jadi langsung itu penghitungan dan segala macamnya. Pokoknya nggak ada dusta di antara kita. Bruni Porso 5. Waduh, kayak bapak kita di Kudus ini. Iya, jadi kita akan juga mengembangkan bus listrik Om Sani. Jadi saya target EV, electric bus. Electric vehicle. Jadi rencana kita mudah-mudahan ini bisa terlaksana ya tahun depan di kota yang baru itu, dari misalnya 3 koridor atau 3 rute, 1 rute saya targetkan dengan electric bus. Siap. Mudah-mudahan ini didoain bisa tercapai. Semoga Pak Dir. Walaupun harganya masih mahal banget. Kita bayar, pemerintah bayar layanannya. Kita coba. Kita sudah melakukan perhitungan terhadap berapa biaya operasi untuk bus listrik ini. Tapi yang paling penting adalah charger stationnya. Itu infrastrukturnya. PLN-nya juga harus siap. Kalau masih repot juga Pak Dir. Iya, repot ya. Jadi pengembangannya juga ke situ. Nah, yang kedua itu yang penting lagi adalah kita memberikan layanan ini yang ke depan kita akan mencoba mencari inisiatif baru terkait dengan pendanaan tadi.
Ada 2 skema yang nantinya juga, dan ini tidak selamanya di pusat. Saya targetkan 2 tahun pindah ke daerah. Pindah ke daerah mungkin selama pertama di BPDD dulu. Nanti kalau saya sudah dapat dana dari beberapa sourcing, misalnya DAK, atau saya juga sudah diskusi dengan Bappenas terkait misalnya hibah layanan angkutan perkotaan, maka ini kenapa tidak itu bisa ditempatkan di daerah. Tapi yang paling penting adalah SLA-nya sama IT-nya sama satu lagi pengelola, manajemen pengelolanya. Yang ketiga, yang penting juga bagaimana angkutan teman bus ini dapat prioritas di jalan. Nah, saya di ATCS saya kembangkan menjadi ITS, Intelligent Transport System. Nah, di setiap simpang itu dapat prioritas, bro. Gitu. Siap. Tapi yang paling penting juga adalah pemerintah daerah melakukan manajemen rekayasa lalu lintas agar bus-bus kita ini mendapatkan priority. Misalnya tempat parkirnya, kemudian tempat haltenya dibersihkan, nggak ada lagi parkir motor, pedagang kaki lima di situ. Nah, yang keempat yang kita akan gabungkan adalah bagaimana first mile and last mile-nya dari teman bus. Tapi izin Mbak Dir, sampai hari ini boleh dong di-share ke teman-teman Perpal sudah berapa orang sih pengguna teman bus? Oh iya, Om Sani, saya punya target tahun ini terakhir sampai 2 juta orang. 2 yang juta. Naik teman bus. Saat ini nih sekarang masih di angka 1.750.000-an lah. Alhamdulillah, wah. Tinggal 250 dalam beberapa hari ini sampai tanggal 31. Semoga tercapai, Pak Dir. Sampai akhir 31 ini saya berharap jadi 2 juta. Amin. Nah, nanti tahun depan saya berharap 20 juta setahun. 20 juta setahun. Iya. Ya, tapi sudah hampir 2 juta dalam berapa bulan ini ya? Iya. Ya, walaupun gini Pak Dir, kalau saya melihat di situ kan antusiasme dan masyarakat ada lain, jadi dipakai oleh masyarakat gitu Pak Dir. Nah, semoga dengan obrolan kita ini kan teman-teman jadi lebih tahu. Amin. Jadi lebih tahu, karena kan saya juga dari kemarin tuh saya memperhatikan berapa kali kita pas saya ketemu Pak Dir sudah lagi sibuk tentang BTS ini juga kan saya coba dalami. Saya pikir wah ini perlu kita sosialisasikan ini untuk kita edukasikan nih kepada teman-teman Perpal khususnya. Jadi biar tahu juga yang ada di daerah di kota-kotanya yang sudah ada bus teman bus ini agar dimanfaatkan gitu Pak Dir. Betul Pak Sani. Siap. Terima kasih banyak ini Perpal sama-sama membantu Pak Sani. Siap. Saya kira ini bagian yang tidak terpisahkan dari target kita untuk mencapai satu sistem transportasi perkotaan yang lebih baik lah gitu ya. Memang harus berani sih. Ya. Memang memulainya itu yang nggak tahu dari mana, dan kalau udah mulai udah ketemu titik dari mana kan harus seperti apa tuh juga. Iya betul. Tapi menurut saya ini satu gebrakan yang cukup positif dan besar, namun terukur. Karena itu tadi era kita udah teknologi Pak. Teknologi prinsipnya itu. Termasuk di PAS kita ya. Di PAS. Nah, ini saya sampaikan Pak Sani lagi nih. Di PAS teman-teman harus masuk. Sekarang ini sudah 134 ya. PO. Saya berharap tahun depan itu sudah semua. Dan kami akan memfasilitasi yang tidak punya sistem. Nah, itu aja Pak Sani. Tunggu dulu. Ini kalau ngomong tadi teman bus untuk BRT, kan bus kota, perkotaan. Yang akap bakal ada seperti teman bus ini nggak Pak Dir? Saya sedang meminta nih teman-teman contoh ya angkutan yang misalnya dari Sulawesi Tenggara ke Sulawesi Selatan. Bukan perintis, antar kotanya. Antar kota. Akapnya saya minta ada kepala BPTD saya minta coba dihitung dulu. Sebetulnya berapa sih biaya dari Sulawesi Tenggara ke Sulawesi Selatan? Jadi kami mendorong pola ini juga bisa nantinya kita terapkan di angkutan antar kota antar provinsi. Nah, kalau
kalau perintis sih memang sudah jadi kewajiban ya, kewajiban. Dan bahkan nanti saya berharap nih kalau sudah saya mendapatkan sinyal bahwa perintis itu bisa multi years, ya teman-teman bisa ikut. Ya, kita bisa ikut swasta. Swasta bisa ikut. Tapi juga. menarik yang Pak Dir bilang tadi, akap di wilayah Sulawesi ini sedang disusun. Ya. Pemerintah daerahnya menyambut. Semoga itu bisa direalisasikan, tapi tinggal operator lokal ya. Ya. Kalau operator lokalnya masih belum paham ya mungkin kita siaplah diperintahkan itu. Ya yang penting kan mobilisasi masyarakat itu bagian yang tidak terpisahkan dari kerja pemerintah kita lah. Pak Presiden menyatakan konektivitas itu harus lebih baik ya. Kemudian transport adalah urat nadi dari perekonomian. Pergerakan orang maupun barang itu menjadi satu hal yang sangat penting dan berharga dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat. Siap. Saya kira ujungnya adalah di situ. Ya, kan semua yang kita lakukan ini kan untuk masyarakat. Iya, betul. Kalau yang namanya ada pergerakan ekonomi, ada putaran ekonomi, ada menjadi satu ekosistem yang berdampak secara ekonomi, itu menurut saya itu efek. Iya, betul, efek. Saya tidak bilang itu bukan hal, maksudnya bukan itu ngomongnya ya. Itu sudah pasti. Dengan kita melayani masyarakat melayani dengan baik, mereka mobilisasinya lancar, otomatis kan efek yang langsung itu secara yang harus perputaran ekonominya bergerak gitu dengan baik. Termasuk juga yang di logistik ya yang setuju. Ya saya kira itu Om Sani yang Pak Dir. Ayo kita angkat bareng-bareng. Siap. Pervals menjadi ujung tombak kita. Boleh nih. Pervals menjadi ujung tombak kita nih. Karena memang Pervals ini kan hadir untuk edukasi Pak Dir, untuk menginformasikan kepada masyarakat sama teman-teman Pervals dan yang lainnya apa yang ada di Indonesia ini yang seputar transportasi darat khususnya. Betul. Ada lagi Pak Dir mau sampaikan nih? Saya kira cukup Om Sani. Saya berterima kasih pagi ini Pervals sudah berdiskusi dengan kita dan menyuarakan ini ke masyarakat. Siap. Sehat selalu buat Pak Dir. Amin. Semoga program-program yang ke depan lebih baik lagi. Amin. Dan bisa dimanfaatkan masyarakat secara keseluruhan dan operator juga bisa menjadi operator yang seutuhnya. Ya saya minta sih tetap ya teman-teman yang paling penting untuk diskusi bagaimana perbaikan, bagaimana kebijakan itu kita bisa lebih perbaiki. Saya tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagaimana misalnya teman-teman di Organda, IPOMI, kemudian teman-teman yang di angkutan barang, itu bisa tetap berdiskusi dengan pola-pola yang baik, pola-pola yang musyawarah dan mufakat untuk sama-sama kita membuat satu kebijakan yang lebih baik. Jadi teman-teman Pervals, regulator itu khusus yang hari ini itu tidak alergi dengan kritikan. Dengan kritikan. Bahkan harus ada kritikan. Nah, kritikan itu yaitu kritik untuk membangun. Iya. Kalau bahasanya Pak Dir itu ke saya adalah gue butuh nih sama lu Sandeng, tapi pakai gaya lu. Karena saya memang bukan mengkritik sih, saya melihat apa yang ada di lapangan dan sering diskusikan sama teman-teman Pervals. Apa sih yang dibutuhkan? Seperti apa? Nah, ini yang kita suarakan sama beliau dan seluruh stakeholders. Jadi semoga kami sebagai operator bisa melayani dengan profesional, pemerintah sebagai regulator bisa mengakomodir regulasi yang bisa diterapkan, yang bisa dilaksanakan. Tidak hanya regulasi sebuah tulisan yang hanya sekedar tulisan saja. Gitu, betul Om Sani. Oke Pak Dir, saya terima kasih waktunya. Makasih. Semoga semua ke depan sesuai apa yang direncanakan dan dicita-citakan Kementerian Perhubungan, khususnya untuk melayani masyarakat lebih baik lagi. Yes. Kita salam Pervals dulu Pak Dir. 1, 2, 3, gas! Gas!